Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Setiap umat Islam tentu memiliki impian ketika sudah meninggal kelak. Pasti mereka semua ingin ditempatkan di surga. Ya, surga adalah sebaik-baik tempat yang digambarkan dalam Al-Quran, bahwa kamu bisa mendapatkan segala kenikmatan yang diinginkan. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Fussilat ayat 31. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Untuk bisa merasakan nikmatnya surga, tentu hal ini tidaklah mudah. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang bisa merasakannya kelak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui apa saja syarat-syarat serta bagaimana cara masuk surga dalam ajaran Islam. Berikut penjelasan tentang syarat dan cara masuk surga. Syarat masuk surga. Sebelum membahas lebih dalam tentang bagaimana cara masuk surga, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja syarat untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahuinya, maka kita bisa mengusahakannya dan memenuhi syarat-syarat tersebut. Syarat pertama agar kita bisa masuk surga adalah mengetahui Allah dan menaatinya. Dalam hal ini, sebagai umat Islam, hendaknya tidak hanya mengucapkan secara lisan saja bahwa telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak mau taat kepadanya. Padahal taat sendiri adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilaksanakan. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Syarat yang kedua adalah mengetahui akhirat dan berusaha mendapatkannya. Syarat yang kedua adalah mengetahui akhirat dan berusaha untuk mendapatkan akhirat tersebut. Perlu diingat bahwa tujuan dari hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi, segala sesuatu yang kita lakukan selama di dunia ini tentunya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Perbuatan buruk yang dilakukan di dunia akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan. Begitu juga dengan perbuatan baik yang kita lakukan juga ada ganjarannya. Syarat yang ketiga adalah mengetahui dunia dan meninggalkannya. Syarat masuk surga yang berikutnya adalah mengetahui dunia dan meninggalkannya. Maksudnya adalah agar umat manusia tidak terlena dengan kenikmatan di dunia ini, tetapi jalani kehidupan ini dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya berupa sholat dan puasa saja, tetapi juga melakukan amalan seperti bersedekah, membantu orang yang membutuhkan, dan sebagainya. Syarat yang keempat yakni mengetahui yang hak dan mengikutinya. Carilah kebenaran dan ikutilah kebenaran itu. Pengetahuan yang dimiliki jangan sampai hanya berhenti di diri sendiri saja, tetapi aplikasikan dan ajarkanlah kepada orang-orang di sekitar. Karena kebenaran tersebut bisa mengalir dengan cara kita mengajarkannya, dan hal tersebut bisa memberikan dampak baik bagi orang lain serta mendatangkan ganjaran untuk diri sendiri. Syarat yang selanjutnya adalah mengetahui yang batil dan menjauhinya. Kebalikan dari yang sebelumnya, saat kita mengetahui yang batil maka jauhilah. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh setiap umatnya. Meskipun kita melakukannya secara sembunyi-sembunyi, namun mata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bisa melihatnya. Hindarilah hal-hal yang batil karena bisa mendatangkan dosa. Kemudian cara masuk surga. Setelah mengetahui apa saja syarat masuk surga, selanjutnya adalah beberapa cara masuk surga yang bisa kita lakukan dan kita usahakan. Cara yang pertama adalah masuk surga lewat jalur sholat. Ibadah inilah yang menjadi amalan pertama kali saat dihisab kelak di akhirat. Ketika amalan sholat sudah kita lakukan dengan baik, maka amalan lainnya bisa dikatakan baik juga. Bahkan Nabi Muhammad juga pernah mengatakan bahwa sholat adalah tiang yang utama seorang muslim. Cara yang kedua adalah masuk surga lewat jalur puasa. Cara masuk surga yang bisa dilakukan umat Islam adalah dengan berpuasa. Puasa wajib adalah puasa Ramadan. Bahkan hal tersebut telah dijelaskan dalam firman-Nya melalui surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Cara masuk surga yang selanjutnya adalah menghindari zina. Zina adalah perbuatan yang sangat dilarang keras dalam ajaran Islam. Perbuatan ini tidak hanya akan mendatangkan hukuman di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Apalagi dalam Islam juga diajarkan agar setiap umat Islam selalu menjaga kemaluannya dan menghindari berhubungan ketika belum menikah. Oleh karena itu, jika ingin masuk surga, maka hindarilah perbuatan berdosa besar ini. Cara masuk surga yang selanjutnya adalah dengan menjaga perilaku terhadap suami dan istri. Seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya, baik lahir maupun batin. Begitu juga dengan seorang istri, juga wajib bertanggung jawab untuk menghormati suaminya. Itulah cara dan syarat agar kita bisa masuk surga. Setelah urusan manusia di dunia berakhir, ia akan melanjutkan perjalanannya kepada kehidupan akhirat yang abadi. Untuk menuju ke sana, manusia perlu melewati sejumlah tahapan terlebih dahulu. Profesor Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran menyebutkan bahwa kehidupan setelah kematian pasti ada, yakni kehidupan di mana keadilan dan kesempurnaan ditegakkan atas segala perbuatan yang didasarkan pilihan masing-masing selama di dunia. Sebagaimana pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Toha ayat 15, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Aku hampir benar-benar menyembunyikannya. Kedatangannya itu dimaksudkan agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Tahap yang pertama adalah alam barzah, tahap akhirat yang paling pertama. Kehidupan baka yang dijanjikan oleh Allah akan dimulai saat kematian. Dengan kematian, manusia akan memasuki tahap pertama mendatangi akhirat, yaitu alam barzah atau alam kubur. Mengutip buku Wawasan Al-Quran, definisi barzah menurut bahasa adalah artinya pemisah. Adapun para ulama memberi pengertian mengenai alam barzah sebagai periode antara kehidupan dunia dan akhirat. Habib Quraish Shihab mengemukakan bahwa saat di alam kubur, seorang yang telah wafat memungkinkannya untuk melihat kehidupan dunia dan akhirat, bagaikan keberadaan dalam suatu ruang terpisah yang terbuat dari kaca. Mengenai alam barzah ini dijelaskan dalam suatu riwayat dari buku Makna Kematian Menuju Kehidupan Abadi oleh Kiai Haji Muhammad Sholihin. Ketika Utsman bin Affan berhenti di kuburan, beliau menangis sampai basah janggutnya. Lalu beliau ditanya oleh budak wanita miliknya yang bernama Hani, "Engkau mengingat surga dan neraka tidak menangis, namun saat mengingat kubur engkau menangis. Mengapa?" Sayyidina Utsman pun menjawab, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa kubur adalah rumah akhirat pertama. Bila selamat di kubur, maka setelahnya menjadi mudah. Bila tidak selamat di kubur, maka setelahnya menjadi sulit. Aku juga mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku tidak melihat satu pemandangan pun yang lebih menakutkan dari kuburan." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hari kiamat dan peniupan sangkakala pertama. Dalam surat Az-Zumar ayat 68, sangkakala pun ditiup sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Saat peniupan sangkakala ini, Habib Quraish Shihab menerangkan bahwa akan adanya kehancuran alam semesta beserta isinya. Para makhluk akan mati, dan yang dikecualikan diantaranya adalah malaikat Israfil, sebab ia masih harus meniupkan sangkakala. Hari kebangkitan, sangkakala kedua ditiupkan. Lanjutan dari surah Az-Zumar ayat 68, kemudian ia ditiup sekali lagi. Seketika itu mereka bangun dari kuburnya dan menunggu keputusan Allah. Habib Quraish Shihab menguraikan, ketika ini manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga manusia yang terakhir mati, seluruhnya akan dibangunkan kembali dari kuburnya. Mereka akan digiring oleh para malaikat dan penyaksi ke padang mahsyar, yang merupakan tempat berkumpul untuk pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan saksi. Quran Surat Qaf ayat 21. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 24. Hari penimbangan amal. Kemudian terjadi hari pengadilan Allah. Dikutip buku Wawasan Al-Quran, di mana segala perbuatan manusia diukur dengan timbangan yang benar tanpa ada kesalahan sedikit pun. Dari amalan terkecil hingga yang besar semuanya ditimbang, agar tidak ada yang merasa tertindas. Tercantum dalam surah Al-A'raf ayat 8-9, timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran.
Siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah yang beruntung. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami, menuju surga atau neraka. Habib Quraish Shihab menjelaskan, setelah dari padang mahsyar, manusia melanjutkan antara ke surga atau neraka, sesuai timbangan amal yang mereka kerjakan. Dalam sejumlah ayat Al-Quran termaktub bahwa perjalanan menuju keduanya terlebih dahulu melalui Sirat. Di antaranya dijelaskan pada surah Maryam ayat 71-72. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya, Sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang dolim di dalamnya neraka dalam keadaan tersungkur. Jumhur ulama berpendapat bahwa Shiratal Mustaqim berupa jalan atau jembatan yang harus dilalui setiap orang untuk menuju surga. Adapun di bawah jalan ini ada semua tingkatan neraka dengan apinya yang bergejolak. Mereka yang mukmin akan melewatinya dan sampai di surga dengan berbagai kecepatan sesuai kualitas ketakwanya kepada Allah. Sementara orang musyrik akan terjatuh ke dalam neraka sesuai kedurhakaannya. Demikianlah penjelasan dan tahapan agar kita umat Islam bisa masuk surga. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang diberkahi oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, diberikan ketetapan oleh Allah, tetap memegang iman, Islam, dan ihsan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.